Kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah ayat 253-254. Idh qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari apa saja yang telah kami rezekikan kepada kalian. Artinya berinfaklah zakatnya. Karena dalam Islam infak itu ada dua, ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib adalah infak yang berbentuk zakat, wajib, infak wajib. Semua yang Allah katakan yang menyangkut kewajiban infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya itu adalah infak yang wajib yang bermakna zakat. Sedangkan satu lagi infak yang sunnah banyak, baik berbentuk hibah, berbentuk sedekah, berbentuk hadiah, berbentuk wakaf. Ini semua bagian dari infak. Termasuk juga infak yang wajib adalah infak untuk keluarga, ke istri, ke anak. Ini bagian infak yang wajib. Dia kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian akan zakat. Berikan zakat jatahnya, jatah kewajiban dari setiap harta yang kita miliki, keluarkan. Kata Allah, min qabli an ya'tiya yawm, berinfaklah kalian sebelum datang suatu hari, la bay'un fi, yang di hari itu tidak ada bay'un, artinya tidak diterima tebusan, yang tidak ada tebusan di hari itu, di hari kiamat ataupun sebelum kiamat meninggal masuk kubur. Itu hari itu tidak lagi diterima tebusan apapun. Wala khullatun, dan hari itu tidak ada khullah. Khullah artinya sadaqah. Tidak ada pertemanan yang akan bermanfaat. Tidak ada lagi pertemanan saat itu. Malahan nanti di hari kiamat, al-akhillau ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kawan dekat itu di dunia, nanti di hari kiamat semua menjadi musuh. Di dunia bisa kawan, Masya Allah, tapi nanti di hari kiamat semua mereka satu sama lain menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang hubungan mereka di dunia dilandaskan oleh takwa, maka itu adalah hubungan yang akan kekal sampai hari kiamat. Adapun hubungan atas kemaslahatan karena satu partai atau hubungan karena satu suku, yang itu tidak dihubungan bukan karena landasannya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan ini nanti di hari kiamat bakal menjadi lawan, bakal menjadi senjata makan tuan, bakal menjadi musuh nanti di hari kiamat. Dia kata Allah, berinfaklah kalian sebelum datang satu hari di mana saat itu tidak diterima lagi tebusan. Dan wala khullah, khullah artinya khalil, bermakna sadaqah, kawan. Dan tidak ada lagi perkawanan yang bisa bermanfaat saat itu. Pertemanan tidak lagi bermanfaat hari itu. Wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat di hari itu. Ini artinya bi ghairi izni, tidak ada syafaat tanpa seizin Allah. Karena kalau seizin Allah, nanti di hari kiamat ada sebagian manusia yang memberi syafaat untuk manusia yang lain, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberi syafaat untuk umatnya. Wala syafa'atun, dan di hari itu tidak diterima syafaat. Orang dalam enggak berlaku saat itu. Orang dalam hari itu tidak berlaku kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk Rasulullah memberi syafaat ke umatnya, memberi syafaat ke orang yang bersalawat, yang banyak bersalawat kepada Rasul. Entar di hari kiamat juga para syuhada memberi syafaat ke keluarganya, para hufaz Quran bisa memberi syafaat ke keluarganya, para alim ulama, para syuhada, para salihin ini memberi syafaat ke orang-orang yang beliau yang atas semuanya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pada dasarnya tidak berlaku syafaat, dan ini syafaat juga berlaku khusus ke orang mukmin. Kufar, misalkan kita mukmin, seorang mukmin pengen memberi syafaat ke saudaranya yang kufar, itu tidak berlaku. Wala syafa', hari itu tidak ada istilah orang dalam syafaat. Tapi artinya ai bi ghairi izni, tidak dapat syafaat di hari kiamat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaumul qiyamah, dan hari itu adalah hari kiamat, hari kiamat. Ya. Artinya syafaat artinya bantuan. Syafaat di hari kiamat banyak bentuknya. Bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sebagian syafaat dibantu sama Rasul, nanti di hari kiamat orang yang sudah berhak masuk neraka. Artinya ketika dihitung amalannya, dihisab sama para malaikat, sudah ini orang amalan kejahatan lebih banyak. Sudah, ini sudah diputuskan oleh pengadilan, entar ini ahli neraka. Tapi kemudian Rasul memberi syafaat, bisa jadi ini orang banyak bersalawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini orang, salah satu cara untuk dapatkan syafaat di hari kiamat, yang pertama dengan banyak salawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan mencintai ahlul bait. Dengan mencintai ahlul bait. Kalau misalkan kita termasuk orang yang benci ke ahlul bait, ketika mendengar habaib benci melihat habaib, ini orang sulit dapat syafaat. Masa kita pengen dapat bantuan Rasulullah, kemudian ke cucu beliau kita benci? Enggak mungkin. Kita ke cucu beliau kita musuhi, kita benci, kita jatuhkan, kita lecehkan, kita cemarkan nama baiknya. Ini orang-orang seperti ini mustahil dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu tadi, yang pertama dengan banyak bersalawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan mencintai ahlul bait. Dengan mencintai ahlul bait. Walaupun usahakan ahlul bait kadang-kadang mereka jahat, kadang-kadang itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka dengan Allah. Sedangkan kita wajib mencintai mereka karena mereka itu adalah keturunan. Kita mencintai bukan karena tubuhnya, bukan karena diri dia, tapi karena di darahnya, di tubuhnya terdapat darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib cintai ahlul bait. Ahlul bait siapa ahlul bait? Itu para habaib Indonesia, para habaib, para sahadah kalau di Mekah sana para syarif. Itu semua mereka para ahlul bait yang wajib kita cintai. Itu yang kedua. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak tambahkan cinta kita kepada para ahlul bait, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sama sekali di hati kita terbersit kebencian ke ahlul bait. Walaupun siapapun dia, misalkan dia itu jahat, dia itu bagaimanapun, yang dia kita yang sikap kita terhadap dia wajib kita cintai. Terus masalah dia jahat bagaimana Ustaz? Itu dia jahat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita wajib kita cintai mereka. Kata Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah, ya ahla baiti nabi, ya ahla baiti nabi, hubbukum ya ahla baiti nabi hubbukum wa fardun
fardu. Wahai ahli bait, mencintai kalian itu wajib mencintai kalian. Malahan dulu Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah pernah mau dipenjara karena dituduh beliau tasyayyu', karena sangat cinta ke ahli bait sehingga beliau dituduh Syiah. Akhirnya sempat mau dipenjara. Kata Sayyidina Imam Syafi'i, kalau misalkan seseorang cuma karena mencintai ahli bait disebut Syiah, saya Syiah. Saya ini Syi'i, kata beliau. Saya lebih baik dituduh Syiah, lebih baik saya diklaim, saya dibilangin Syiah dengan cuman kalau dengan sebab mencintai ahli bait. Saya lebih mengutamakan mencintai ahli bait walaupun dengan antar dicapai di penjara. Sayyidina Imam Syafi'i sempat mau dipenjara, sudah mau dimasukkan penjara cuman karena mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait artinya orang-orang keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain rahimahumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu berkeinginan baik untuk umat Rasulullah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selalu memiliki keinginan ingin berbuat baik ke umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berbuat baik banyak. Yang punya ilmu berbuat baik ke umat Rasulullah dengan menyebarkan ilmu, yang punya harta dengan membantu dengan harta, yang punya terserah apapun kemampuan masing-masing, pokoknya selalu ada keinginan di hatinya untuk berbuat baik untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ketika berbuat baik ke kawan ataupun ke sahabat, ke saudara, itu kita berbuat baik jangan karena dia sahabat, jangan karena dia sahabat, karena dia saudara, karena yang lain. Jadikanlah penyebab utama kita berbuat baik ke sesama muslim karena dia itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiga ini adalah jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di mana saat itu semua membutuhkan syafaat. Semua membutuhkan syafaat, dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain semua mengatakan apa? Nafsi. Apa nafsi? Oh, saya cukup, diri saya sudah cukup, enggak bisa memberi syafaat ke orang lain, tidak bisa memberi bantuan ke orang lain. Kemudian baru datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati, umatku, kata Rasul, di mana umatku. Jadi ada sebagian di hari kiamat, ada sebagian manusia yang sudah diputuskan masuk neraka, tapi kemudian dibantu oleh Rasulullah sehingga diambil lagi, diputuskan masuk surga. Ada yang sebagian seperti itu syafaat. Ada sebagian syafaat orang yang dibantu oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab, tanpa sirat. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa. Ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang dalam itu jangankan di akhirat, di dunia penting. Itu malah yang sekarang terjadi, MK lewat. Kenapa? Orang dalam. MK yang tertinggi lewat. Di hari kiamat juga hal demikian dibutuhkan. Siapa antara di hari kiamat orang dalam yang kita butuhkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sebagian seperti itu. Ada yang masuk surga dengan berkat dengan syafaat Rasulullah tanpa hisab, tanpa sirat. Yang kemudian ada sebagian manusia yang diputuskan masuk neraka tapi diambil kembali dimasukkan surga tanpa enggak jadi masuk neraka. Ada yang sebagian sudah dimasukkan ke neraka, sebagian datang Rasul diambil dimasukkan lagi ke surga. Ada yang sebagian syafaat Rasul diangkat martabatnya. Orang ini memang diputuskan masuk surga, tapi tingkatannya di surga rendah, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya syafaat artinya adalah bantuan dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para anbiya, dan termasuk syafaat itu banyak. Orang tua ntar bisa memberi syafaat ke anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum yaumal qiyamah." Seseorang yang beriman, kemudian anaknya ngikut bapaknya beriman juga. Entar di hari kiamat kami hubungkan anak ini, kami persatukan dengan bapaknya. Artinya misalkan anak ini surganya rendah,
bapaknya ahli ibadat tinggi, ini untuk memuliakan bapaknya nanti di hari kiamat, Allah ambil ini anak ditaruh sama bapaknya. Makanya salah satu kemuliaan kalau kita lahir dari perut orang saleh, dari rahim orang salihah, dari bapa orang saleh, masya-Allah, walaupun kita jahat-jahat dikit, dan di hari kiamat disatukan dengan bapa kita, itu sebagai bentuk ke Allah memuliakan seorang saleh. Allah memuliakan seorang yang salihin dengan diambil anaknya disatukan sama beliau, walaupun anaknya ini kadang sedikit jahat. Ini bagian dari syafaat. Ada kawan juga bisa memberi syafaat ke kawannya. Kemudian para aulia bisa memberi syafaat ke muridnya, para ulama bisa memberi syafaat ke orang-orang yang dicintainya. Itu semua tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna syafaat. Yang paling penting syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa, kalau sudah mendapatkan syafaat Rasulullah cukup sudah. Syafaat Rasulullah 3 poin tadi usamakan. Yang pertama, banyak salawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan mencintai Ahlul Bait, mencintai keturunan Sayyidina Al-Hasan, mencintai keturunan Sayyidina Al-Husain, cintai mereka sebisa mungkin. Kalau bisa itu benar-benar, malahan di sebagian tempat itu habaib itu subhanallah, dicium tangannya sampai kakinya dicium, subhanallah. Itu bentuk apa? Bukan memuliakan beliau, bukan memuliakan tubuhnya, bukan. Itu bentuk memuliakan darah Rasulullah yang terdapat di tubuhnya. Jangan sama sekali ada sifat kebencian ke Ahlul Bait. Ada sama sekali, jangan sama sekali di hati kita ada benci sedikit saja ke Ahlul Bait. Jangan. Sayyidina Imam Syafi'i rela dimasukkan penjara cuma karena beliau mencintai Ahlul Bait radhiyallahu anhum ajmain. Yang terakhir, dengan berusaha memberikan kebaikan untuk sama muslim, untuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syafa'atun. Dan di hari kiamat tidak ada syafaat sama sekali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanjurkan wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang yang kafir dengan Allah ataupun kafir dengan kufur dengan apa saja yang difardukan oleh Allah, termasuk zakat, mengingkar zakat, yang enggak mau zakat enggak wajib, salat enggak wajib, murtad. Humuz zalimun, mereka itu orang-orang yang zalim, orang yang zalim terhadap dirinya karena dia menjerumuskan dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah malam subuh besok kita masuk ke ayat Al-Kursi. Ini ayat kursi, ayat sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Memang semua Al-Quran sama. Quran dari mulai Alif Lam Mim, dari mulai Bismillah, Al-Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas, semuanya Quran. Semuanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ayat yang Allah lebihkan dari ayat sebagian ayat. Misalkan surah Yasin Allah lebihkan dari surah yang lain. Jadi bukan berarti ketika semua sama ayat sama semua, tidak. Tidak ada sebagian ayat yang Allah berikan kelebihan dibanding adik yang tidak ada kelebihan itu di ayat yang lain. Salah satu ayat yang memiliki kelebihan yang luar biasa yaitu ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi yang sering kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebutkan, mungkin besok kita baca tafsirnya. Untuk malam ini kita sebut, untuk subuh ini kita sebutkan beberapa kelebihan dari ayat Kursi. Yang pertama, ayat ini dinamakan ayat Kursi, wahia afdal ayat Quran. Ayat Quran semuanya yang paling afdal ayat Kursi. Ayat ini bukan surat. Dia katakan perbandingan ayat dengan ayat yang lain. Wahia afdalu ayat Quran. Ayat Kursi adalah ayat yang paling afdal dari semua ayat-ayat di Al-Quran. Jadi kalau kita bandingkan semua ayat, tidak bandingkan surat. Kalau surat lain tak. Jadi kalau perbandingan ayat dengan ayat, maka ayat Kursi adalah ayat yang paling afdal. Alasannya lianna tauhid alladhi istufida minha lam yustafad min ayatin siwaha. Karena ketauhidan yang dipahami dari ayat Kursi itu tidak bisa dipahami dari ayat yang lain. Ketauhidan yang dimiliki dalam ayat Al-Kursi itu ketauhidan itu tidak terdapat di ayat yang lain. Marhaba.
Iya. Iya. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين itu itu makna ثلة من الأولين artinya para awalin. Sebagian ulama menafsirkan al-awwalin artinya ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Al-awwalin itu artinya orang-orang yang abad-abad pertama. Yang masuk surga itu ntar banyak, tapi yang terbanyak misalkan kita perbandingan dari golongan awalin atau golongan akhirin, akhir-akhir zaman. Ada orang yang lebih banyak masuk surga lebih banyak dari awalin, para awalin. Awalin ini adalah orang-orang di abad-abad pertama. Sebagian mufassirin seperti itu. Wa thullatu minal akhir, ini para muqarrabin. Soalnya nanti hari kiamat manusia dibagi tiga. Ada yang sebut pertama muqarrabin, itu orang tinggi. Yang kedua ashabil yamin, ashabul yamin, madrasah ashabul yamin. Yang ketiga baru al-mukadzibin ad-dhalin kuffar. Kalau muqarrabin ini yang tingkatan muqarrabin dari awalin, dari orang-orang awal itu banyak. Tapi kalau di akhir-akhir sedikit. Sedangkan golongan yang kedua ashabul yamin ini derajat mereka di bawah. Tapi hari kiamat itu manusia dibagi tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wa kuntum azwajan thalatha. Ada hari kiamat dibagi tiga. Ada yang sebagian ashabul muqarrabin, ada yang ashabul yamin, ada yang terakhir mukadzibin ad-dhalin. Yang ashab muqarrabin yang paling tinggi derajat. Derajat paling tinggi dan mereka itu terdiri dari siapa? Dari para awalin banyak. Sedangkan wa thullatun, thullahnya kathir. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Sedikit dari para akhirin seperti orang-orang terakhir ni ahli maksiat ini sedikit yang menjadi muqarrabin. Jadi kalau para muqarrabin itu yang banyak terdapat di kalangan mutaqaddimin, kalangan awalin, kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Sedangkan kita akhir-akhir ini untuk menjadi muqarrabin sedikit. Wa qalilun minal akhirin. Tapi untuk golongan kedua ashabul yamin, ashabul yamin derajatnya di bawah. Tapi masih orang baik ashabul yamin. Itu mereka al-katsiru wa thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin. Banyak dari kalangan awalin yang menjadi ashabul yamin dan banyak juga dari akhirin. Kita yang di akhirin ini walaupun enggak sanggup jadi muqarrabin, minimal berusaha untuk jadi ashabul yamin. Yang jangan sama sekali menjadi al-mukadzibin ad-dhalin. Ini bahaya. Mukadzibin ad-dhalin. Ini surah Al-Waqiah. Itu tentang Allah membagikan manusia. Pembagian manusia di hari kiamat, ada yang muqarrabin, ada ashabul yamin, ada yang mukadzibin ad-dhalin. Ada yang sebagian mufassirin seperti itu. Sebagian mufassirin itu awalin tentang maksud siapa yang dimaksud awalin, itu khilaf. Thullatun min al-awwalin. Al-waqi'ah thullatun min al-awwalin. Awalin wal akhirin. Sebagian ulama mengatakan awalin ummah al-madiyah, umat Nabi Muhammad yang dulu. Wa qila sebagian wal akhirin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan thullatun minal awwalin, thullatun minal awwalin. ثلة من الأولين
Mana ini? Apa tadi? Ada yang mengatakan thuluthun minal awwalin. Ini yang kuat, pendapat yang kuat. Thuluthun minal awwalin adalah umat yang awal di kalangan umat Nabi Muhammad. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Thuluthun minal akhirin, ini orang-orang yang telat ni. Orang yang telat seperti kita ini. Ini dikit dari kalangan akhir zaman seperti kita ini. Ini ada yang jadi muqarrabin tapi sedikit yang jadi muqarrabin. Tapi untuk jadi ashabul yamin labas banyak. Sedangkan muqarrabin kebanyakan terdapat di kalangan awalin. Thuluthun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Qalil minal akhirin yang jadi muqarrabin. Tapi untuk ashabul yamin kata Allah thuluthun minal awalin wa thuluthun minal akhirin. Pokoknya kita kalaupun enggak jadi muqarrabin, berusaha sebisa mungkin untuk jadi ashabul yamin. Jangan jadi mukadzibin ad-dhalin. Tapi yang kuat seperti itu, yang kuat tafsir yang kuat, awalin artinya para awalin dari umat Nabi Muhammad, akhirin dia para akhirin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ayat yang paling afdal adalah ayat Al-Kursi. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Allahumma faqqihna fid din.